mendengarkan podcast ini. Roma 2 ayat 27 sampai 29. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak Ibu, saya serius mempelajari kitab Roma. Saya juga berusaha membaca tulisan orang yang tidak sealiran dengan cara berpikir saya mengenai kitab Roma ini, supaya kita bisa menemukan kebenaran yang paling objektif. Artinya sesuai dengan maksud Paulus menulis surat Roma. Dan semakin saya mempelajari kitab Roma, saya sering membaca 1-2 ayat, 1 perikop berulang-ulang. Berulang-ulang. Itu artinya pasti lebih dari 3 kali. Bisa lebih dari 4 kali, bisa lebih dari 5 kali. Berulang-ulang. Nah, saya menemukan satu hal, kitab Roma ini seperti belantara, saudaraku. Seperti hutan belantara yang membingungkan jalan setapaknya. Kitab Roma adalah kitab yang memuat kalimat-kalimat yang memiliki banyak anak kalimat. Anak kalimat yang juga punya anak kalimat lain. Lalu kemudian, ketika Paulus menjelaskan satu hal, dia bisa berkepanjangan. Dan kalau orang tidak cerdas, orang tidak menemukan kapan dia balik lagi ke poin utamanya. Tetapi ternyata kitab Roma ini menjadi landasan iman. Iman yang benar. Nah, sekarang kita melihat kebenaran ini. Apa sebenarnya maksud kalimat ini? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Apa maksudnya kata menghakimi ini? Menghakimi artinya menilai, mempertimbangkan, memutuskan salah atau benar, kemudian menghukum. Sebagaimana layaknya tugas hakim di area pengadilan. Apakah kalimat ini berarti bahwa orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat tetapi melakukan bisa menghakimi umat pilihan Allah yang memiliki hukum Taurat? Tentu tidak. Jelas tidak demikian, sebab hanya Tuhan yang berhak melakukan hal itu, yaitu menilai, mempertimbangkan, memutuskan benar atau salah dan menghukum. Hanya Tuhan yang berhak menjadi hakim. Lalu apa artinya kalimat maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat? Tidak saya tulis di sini, tetapi saya mau beritahu bahwa dari pernyataan ini jelas ada orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat tetapi melakukan hukum Taurat. Jika tidak, maka tidak ada kalimat ini. Anda paham maksud saya? Jangan berkata tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Ini bisa. Tapi kita sudah belajar kemarin loh, hukum Taurat itu dibagi menjadi 2. Itu inti dari hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan
segenap hati, jiwa, akal budi, dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Jelas bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah tidak bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, karena tidak mengenal Allah yang benar. Tetapi ketika mereka mengasihi sesama manusia, Tuhan Yesus berkata, apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang hina ini, kamu perbuat untukku. Berarti mengasihi Tuhan juga, cuman diwakili oleh orang-orang yang menderita itu. Kata menghakimi di sini krino, yang banyak artinya, panjang, bisa ditafsirkan macam-macam, tapi tidak saya tulis semua. Tetapi yang paling dekat di sini kata krino, selain berarti menghakimi, juga berarti menyetujui, memperkukuh, atau firm, ya, untuk membuat kokoh, mengesahkan dan mengizinkan. To approve. Artinya apa? Maksud kata menghakimi dalam kalimat ini adalah bahwa bangsa Israel patut dihukum oleh sebab pelanggaran-pelanggarannya. Kamu patut dihukum karena pelanggaran-pelanggaranmu. Lihat, ada orang-orang yang tidak melakukan hukum, tetapi mereka melakukan. Kamu punya hukum, kamu nggak melakukan. Kamu patut dihukum. Jadi di Roma pasal 1 dan 2, ketika bicara mengenai kejahatan-kejahatan yang disebut Paulus, itu tentu bukan hanya ditujukan kepada bangsa kafir. Saya tulis ini kenapa? Karena dalam buku-buku yang ditulis mengenai kitab Roma, mereka menunjukkan bahwa itu ditujukan kepada orang kafir. Dasarnya hanya karena kalau Bapak Ibu membaca kitab Roma pasal 1 dan 2, bahwa Allah menyatakan diri kepada mereka dengan penyataan umum. Penyataan umum itu melalui ciptaan alam semesta ini. Jadi mereka tidak bisa berdalih. Jika nanti mereka dihakimi, mereka tidak bisa berdalih tidak mengenal Allah. Karena Tuhan sudah menyatakan diri melalui penyataan umum. Itu tulisan mereka. Tapi kalau saya mengatakan bahwa itu bukan hanya untuk orang kafir, itu juga untuk orang Yahudi. Karena kalau kita membaca Roma 1, Roma 2, itu konteksnya untuk orang Yahudi dan orang Yunani, baik bangsa kafir maupun ya Yahudi. Memang di dalam penjelasan itu kadang-kadang dia khusus bicara untuk orang kafir, nanti khusus untuk orang Yahudi. Ada pernyataan begitu, tetapi secara keseluruhan ini juga untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang kafir. Kenapa saya membicarakan hal ini? Karena saya tidak suka mereka mau mendapat justifikasi atau pembenaran bahwa orang di luar Kristen semua masuk neraka. Itu yang saya marah. Dengan menunjukkan bahwa ini orang-orang yang tidak bisa mengelak ketika dimintai pertanggungjawab. Di dalam buku-buku mereka tertulis bahwa orang-orang kafir itu tidak bisa mengelak, tidak bisa mengatakan tidak mengenal Allah, karena ada penyataan umum, yaitu jagat raya dengan pengaturan yang sempurna. Itu bukti itu Allah ada. Kenapa kamu tidak melakukan? Itu konyol. Dan itu ditulis oleh mereka hanya karena satu hal. Apa? Ini membuat mereka menurut saya jadi bodoh. Jadi terikat. Mereka berpandangan bahwa Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Itu yang salah. Itu yang keliru. Yesus mati untuk sebagian orang. Mereka membela dengan segala cara karena premis itu. Yesus tidak mati untuk semua orang. Itu yang harus dibongkar. Itu yang salah. Beberapa pertemuan yang lalu saya bicara mengenai bahwa orang tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu ditujukan untuk orang Yahudi yang tahu hukum Taurat. Bagaimana aku bicara kepada orang yang tidak tahu hukum Taurat dan berkata,
kamu nggak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat ya. Loh, dia nggak punya hukum Taurat. Itu ditujukan untuk orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat. Supaya satu, bahwa hanya karena salib Tuhan Yesus dosa manusia bisa dipikul, bukan karena perbuatan baik. Amin. Dua, supaya mereka tidak membangun keagamaan di atas keagamaan atau atas hukum-hukum keagamaan, tapi dalam roh dan kebenaran. Zaman agama sudah lewat, zaman hukum sudah lewat, sekarang zaman iman. Apa itu iman? Bukan penalaran. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Lihatlah imannya Abraham, bukan penalaran saja. Saya setuju ketika Martin Luther untuk meneduhkan batinnya, dia merayap, dia merangkak, menaiki tangga gereja untuk mendapatkan ketenangan batin. Karena dia merasa jiwanya tidak tenang. Apa yang diajarkan kepadanya oleh para pendahulu, oleh para teolog-teolog gereja waktu itu tidak memuaskan hatinya. Karena diajarkan perbuatan baik itu bisa menyelamatkan. Pengampunan dosa bisa diperjualbelikan. Itu yang membuat Martin Luther dan teman-temannya menolak. Dan salah satu kesaksiannya, dia merayap menaiki tangga gereja untuk mencari keteduhan. Lalu teologi yang dibangun kemudian, jangan batinmu merasa tenang karena kamu bisa membeli surat pengampunan dosa karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik. Biar kamu merayap tangga gereja, kamu tidak bisa diakui benar. Benar itu karena iman. Hanya karena iman. Lalu kemudian dibangun teologi, prinsip sola fide. Hanya karena iman orang dibenarkan. Tetapi iman itu apa? Tidak dijelaskan dengan benar. Iman itu apa? Hanya cukup bukan karena perbuatan baik. Yang percaya Tuhan, yang penting Yesus telah mati di kayu salib, semua beres, telah dibereskan. Itu hyper grace. Bukan begitu. Jangan fenomena yang dialami Martin Luther bisa dibangun satu doktrin. Jangan lupa, waktu itu Martin Luther pun juga salah. Kita setuju Martin Luther adalah orang besar, the great man, yang melahirkan gereja untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi bukan berarti semua pengalamannya bisa menjadi landasan kebenaran. Pengalaman Martin Luther bisa menjadi jembatan menuju kebenaran yang sempurna. Tapi jangan berhenti sampai pengalaman Martin Luther yang menaiki tangga. Nyatanya nggak bahagia juga saya, sudah beramal. Lalu dia mulai sadar, aku bisa benar bukan karena aku berjuang, karena Yesus yang berjuang untukku. Itu benar, itu benar. Tapi bukan kemudian ada perjuangan lagi. Jangan lupa, sebab kita harus hidup suci seperti Yesus suci. Jangan kemudian kita tidak berjuang lagi. Memang perjuangannya bukan menaiki tangga gereja. Perjuangannya bukan membeli surat pengampunan dosa. Perjuangannya memang bukan amal untuk pengampunan dosa. Tetapi sempurna seperti Yesus. Anda ngerti gak saya ngomong apa? Banyak orang gak ngeh. Saya ulangi ya. Martin Luther mendapatkan ketenangan bukan menaiki tangga gereja dengan lututnya sampai berdarah-darah. Dan dia berkata, ternyata aku tidak tenang sudah berbuat amal ini. Ya iyalah, lu diajarin siapa? Yang ngajarin lu salah. Jadi sekarang mulai sola fide. Hanya oleh karena iman. Persoalannya fidenya itu apa? Iman itu apa? Itu masalahnya. Saya juga tidak setuju orang bisa naik tangga seakan-akan bisa membuat hati Tuhan menjadi remuk luluh lalu memperkenan kita. Emang tidak bisa, siapa bilang bisa? Tapi jangan kemudian fidenya, yang penting Yesus telah menyelesaikan di kayu salib. Jangan membanggakan diri karena perbuatan baik kamu selamat. Emang tidak boleh membanggakan diri dengan mengatakan perbuatan baik kita selamat. Tidak bisa, kita selamat karena salib. Tapi bukan berarti perbuatan baik tidak perlu.
Orang dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat. Iya, tapi bukan Taurat dibuang loh. Taurat disempurnakan loh. Dan Taurat pencerminan kesucian Allah loh. Yang harus dilakukan seperti Yesus menggenapinya. Jadi jangan, udah sekarang gak pakai menaiki tangga ya. Goblok ini. Aku juga tahu itu goblok. Jadi oleh iman saja. Iman itu apa? Itu masalahnya. Sola fide, hanya karena iman. Sola gratia, karena anugerah. Anugerah itu apa? Harus dijelaskan. Jangan anugerah menurut konsep pada waktu itu yang berbenturan dengan gereja yang ada. Memang ekstrim sekali berhadapan dengan gereja pada waktu itu para reformator. Surat penghapusan dosa nggak ada artinya. Perbuatan baik nggak bisa menyelamatkan. Setuju. Lalu what next? Ya sudah, percaya saja kita telah ditebus darah Yesus. Lalu bersambung lagi. Selamat tidak selamat Allah yang menentukan, bukan perbuatan baik. Lah terus kebablasan di sini. Harus dibedah. Sola fide. Apa itu iman? Sola gratia, hanya anugerah. Apa itu anugerah? Sola scriptura, hanya oleh firman. Firman yang bagaimana? Orang harus belajar. Ini penting. Sebab kebenaran ini walaupun tidak tersusun secara sistematis, tapi nafasnya, jiwanya merasuk banyak orang-orang. Merasuk dalam pikiran gereja-gereja mainstream. Saya ulangi, ketika Martin Luther menaiki tangga gereja, kakinya, lututnya berdarah-darah demi mendapatkan ketenangan, dia tidak mendapat ketenangan. Salah, kata Martin Luther. Saya juga setuju Om Martin, salah itu Om. Lalu mulai sadar bahwa kebenaran itu bukan karena perbuatan baik, karena iman. Iman itu apa? Kalau hanya percaya Yesus juru selamat, semua tadi tebus darah Yesus. Lalu ditambah lagi, Yesus mati untuk sebagian orang. Percuma surat penghapusan dosa dijual. Percuma kamu berbuat baik dan amal kebajikan. Kalau nggak dipilih, nggak bisa selamat. Jadi kebablasan, saudara. Itu masalahnya. Kenapa Pak Eras ngotot ke situ? Yuk kita lihat di sini. Maksud kata menghakimi menunjukkan bahwa bangsa Israel patut dihukum oleh sebab pelanggaran-pelanggarannya. Ini nanti punya implikasi adalah bahwa perbuatan baik tetap dibutuhkan. Setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya kita nggak bisa melupakan pernyataan Tuhan di Injil Matius. Aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jangan berpikir bahwa karena Yesus mati di kayu salib, tidak melakukan kehendak Bapa, juga masuk surga. Lalu jangan saudara bodoh berkata, wah kalau begitu keselamatan karena perbuatan baik. Ini kan kalimat-kalimat yang, kalimat-kalimat bodoh. Nih begini ya, karena salib, posisi kita diubah. Ini terus saya ngomong di sini. Diubah. Setelah posisi diubah, nih. Semua dosa yang kita lakukan dipikul di kayu salib. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Dosa-dosa kita sudah selesai. Yang belum selesai keadaan hati kita. Memang keadaan hati nanti tercermin dalam perbuatan. Betul. Jadi sementara kita bertumbuh, salah. Tidak apa-apa. Sudah selesai ketika kayu salib. Tapi kamu tidak hidup dalam dosa. Kamu mau berubah. Kecuali tidak mau berubah. Maka pernyataan pemazmur itu hebat juga. Ampuni aku Tuhan. Karena aku dilahirkan di dalam dosa. Sejak dalam kandungan. Oke, Tuhan memahami. Oke, kamu berdosa. Tuhan mengampuni. Kalau kau berbuat salah, kata surat Yohanes, kamu punya keberanian minta ampun. Kalau kamu mengaku dosamu, Tuhan mengampuni dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Orang yang minta ampun harus orang yang mau memperbaiki diri atau diperbaiki. Jangan minta ampun, amin, tidak memperbaiki diri. Itu kurang ajar. Itu nanti di Roma pasal 8 kita belajar. Apa kita berarti boleh berbuat dosa karena kasih karunia Allah? Nggak boleh. Berarti apa? Yuk berhenti. Bagaimana berhenti? Berjuang. Emangnya otomatis? Tidak.
Nanti kalau berjuang, nanti orang-orang yang sola fide-nya, pengertian sola fide, sola gracia-nya salah, nudin kita. Dia mau berbuat baik demi keselamatan, sombong amat kau. Aku bukan sombong, aku tahu salib yang memindahkan posisi, tapi keadaan hatiku harus kuubah. Aku tahu bukan karena perbuatan baik aku selamat, tapi karena salib membuat aku harus belajar dan sempurna. Kalau nggak nyampe gimana? Ya Tuhan punya tempat kepada kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita lakukan, baik atau jahat. Tuh Alkitab. Nah nanti kita bicara soal pengadilan. Jadi jelas sekali ayat-ayat yang tadi kita baca menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki Taurat atau hukum bisa memiliki kelakuan baik. Dalam hal ini bangsa-bangsa lain menjadi perbandingan. Ini penjelasan untuk menegaskan bahwa Yesus mati untuk semua orang. 2, menegaskan perbuatan baik dari keadaan hati yang baik penting karena akan dihakimi. Saya nggak ngerti konsep penghakiman orang-orang itu apa. Nggak jelas. Paulus menulis bahwa sekalipun bangsa-bangsa lain tidak memiliki Taurat dan tidak menerima tanda sunat, tetapi kalau mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka menjadi orang yang dapat disebut sebagai Yahudi sejati. Terus Roma 2:27-29. Melakukan hukum Taurat di sini maksudnya adalah melakukan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Yahudi sejati berarti menjadi umat Allah. Dalam hal ini nyata, sesungguhnya keturunan Abraham tidak harus memiliki garis keturunan dari darah dagingnya, tetapi yang memiliki mental Abraham, yaitu perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Ketika ada salib, maka ada 2 manusia yang muncul. Yang pertama, orang percaya. Yang kedua, bangsa-bangsa lain yang tidak mendengar Injil tapi melakukan Taurat. Ingat Taurat bagian yang kedua, kasih manusia seperti dirimu sendiri. Nanti di bagian terakhir dikatakan orang seperti itu mendapat pujian. Hai kamu yang telah menolong orang telanjang, miskin, tidak punya makan minum, yang terpenjara. Itu perbuatanmu kepadaku. Dipuji. Bukan dasarnya iman, dasarnya perbuatan baik. Nah, orang-orang yang tidak mau mengerti ini berkata, oh tapi itu orang Kristen Pak. Enggak orang Kristen. Karena mereka berkata, kapan kami lihat Tuhan telanjang? Kapan kami lihat Tuhan tidak pakai, tidak punya makanan pakaian, tidak punya makanan, di penjara? Kalau orang Kristen sudah belajar Alkitab, udah tahu itu bukan untuk orang Kristen, itu untuk mereka. Siapa? Oke. Karena salib lahir 2 kelompok ini, saudara. Ini bangsa-bangsa ini kalau nggak ada salib masuk neraka. Orang Yahudi pun masuk neraka. Nah, orang Yahudi harus tidak dikonvert ke sini, nggak bisa, nggak boleh, karena ini nggak kenal Allah. Orang Yahudi dikonvertnya ke sini. Dipindahkan jadi orang percaya. Tapi kalau menolak Tuhan Yesus, mereka meludahi Tuhan Yesus, mampus juga. Paham saudaraku? Ini kok nggak mampus Pak? Nggak dengar Injil. Dihakimi menurut perbuatan. Yang ini harus sempurna. Harus sempurna. Boleh nggak Pak kalau ini perbuatan baik saja? Nggak boleh. Ini paketnya paket you must be perfect. Makanya kalau ikut Tuhan Yesus, you sudah nggak boleh punya kesenangan dunia. Mau kaya, mau terhormat, nggak bisa. Tapi kalau ajarannya sola fide kayak tadi, masih membuka celah orang wajar di dunia hidup. Tapi kalau kekristenan yang benar, membuat kita tidak bisa hidup wajar. Karena kita harus mengikut jejak Tuhan Yesus, hidup seperti Dia hidup. Amin. Amin saudara. Jadi berat, ikut Tuhan itu berat. Nah kalau kita
Mengajarkan kekristenan hanya iman fantasi, percaya Yesus juru selamat, beriman atas karyanya selesai. Wah, virtual itu fantasi. Produknya itu termasuk kayak saya ini, cuman saya sudah diubahkan Tuhan. Produk Kristen yang gampangan dan murahan itu. Tapi sekarang setelah diubah Tuhan, ya saya mengajak saudara untuk kembali ke kekristenan yang sejati. Tugasku itu membangkitkan Yesus hidup di zaman kita hari ini. Oke, baca. Roma 2:27-29 menunjukkan bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Semua manusia memiliki nilai yang sama. Itulah sebabnya Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Alkitab jelas begitu. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Bayangkan kalau ada Allah semacam ini. Ya. Ini Allah. Ini sebelum ada waktu. Ini bumi. Ketika Allah ciptakan. Lalu Allah di sini. Allah sudah merancang. Ada sekelompok orang yang akan selamat. Tapi ada sekelompok orang yang akan binasa. Ditentukan binasa. Atau paling tidak dibiarkan. Yang ini Allah akan dipilih. Allah macam begini, Allah macam apa. Neraka bukan 1-2 tahun, bukan 1-2 juta tahun. Kok bisa? Allah mengasihi semua bangsa. Tapi kalau seorang itu jadi jahat, wah, ya Tuhan tidak bisa membuat mereka masuk ke dalam kerajaan. Oke, terus. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa nilai jiwa manusia sama. Nilai jiwa orang Yahudi tidak lebih tinggi dari nilai jiwa orang non-Yahudi. Jangan berpikir begitu. Ini orang-orang Yahudi itu sombong, ya enggak, kira-kira. Dia memandang bangsa lain itu setengah hewan. Yang disebut goyim. Bangsa asing, kafir. Bangsa tidak bersunat, kafir. Paulus mengatakan, sunat yang benar bukan kulit katan, batinmu. Mampus gak nih orang Yahudi? Sombong lu, baru kulit katan disunat tuh bangga. Kalau Allah memberi sunat waktu itu untuk membedakan bangsa pilihan dan bukan bangsa pilih. Tapi begitu zaman perjanjian baru, kau pikir Tuhan lihat sunatmu? Tuhan tidak peduli kamu disunat atau tidak, tapi batinmu. Makanya zaman agama lewat, sudah berhenti, sudah berlalu. Yang ada menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kekristenan dibandingkan agama lain, diajak dialog, nggak nyambung. Nggak bisa nyambung kemana. Jatuh-jatuhnya nanti percideraan. Besar jiwa saja menerima orang lain beragama lain, ya sudah, tidak sama dengan kita, ya wes, selesai. Tidak usah dialog, nggak ketemu. Dialog dari mana bisa ketemu? AM sama FM kalau disambungkan. Teruskan. Tentu juga nilai jiwa orang Kristen tidak lebih tinggi dari nilai jiwa orang non-Kristen. Wah, kita mah pilihan Allah, orang lebih berharga. Non-Kristen tidak lebih berharga. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa, kamu sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, bernubuat, bisa ditolak, betul nggak? Lalu perdebatan mereka ada, mereka punya alasan. Tapi itu konteksnya nabi palsu, Pak. Mau palsu, mau tidak palsu, dia sudah bernubuat dan Tuhan tidak bilang itu nubuat palsu loh, itu setan palsu loh. Setan belang, setan putih, setan. Dan diusir bisa. Dan Tuhan mengakui mereka berbuat itu. Tuhan nggak bilang, bohong kamu, enggak. Aku tidak kenal kamu. Kamu yang berbuat jahat. Yang dipersoalkan bukan nubuatnya, bukan karunianya, tapi kelakuannya. Clear. Dan yang mengerikan, yang suka begini ini orang Pentakosta karismatik. Bukan ledek saudara orang karismatik. Ya,
Gereja-gereja karismatik lah yang ngusir setan, yang bernubuat. Bahkan sekarang ada sekolah nubuat. Bukan tidak boleh, terserah situ. Cuman saya kasih tahu, you mau bernubuat, mau lu buat. Pokoknya kalau tidak melakukan kehendak Allah, binasa. Kita jangan menciderai orang. Kita ngomong aja, benernya begitu. Amin. Oke, teruskan. Hal ini dikemukakan sebab banyak orang Kristen memiliki arogansi sebagai umat pilihan, sehingga merasa memiliki jiwa lebih berharga, sama seperti orang Yahudi yang merasa lebih bernilai dari bangsa non-Yahudi. Anda ngerti nggak kalau orang Kristen begini, kita anak Allah, kamu bukan anak Allah. Anak Allah itu bukan sebutan, tapi keberadaan. Kamu huyos atau notos, anak Allah yang sah atau tidak sah, itu tergantung hidupmu, keberadaan batinmu. Kalau kelompok hamba Tuhan, maaf ya, di sini kan ada juga. Kalau lagi di pertemuan-pertemuan para pendeta itu, waduh saudara, kayak mereka ini orang-orang khusus gitu loh, kayak manusia dari luar ruang angkasa. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, maksudnya sinode itu membuat kamu istimewa? Enggak. Kamu jangan menipu. Self-deception, menipu dirimu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang yang dipilih oleh Allah. Saya kasih tahu ya, yang namanya hamba Tuhan itu semua orang Kristen yang telah dibeli dengan harga lunas dibayar, dan yang telah merasa tidak bermilik. Dan sebab semua dimiliki Tuhan, baru hamba Tuhan. Kalau kamu masih merasa memiliki dirimu, kamu belum jadi hamba Tuhan, kamu hamba dirimu sendiri. Termasuk pendeta yang suka membela gerejanya, yayasannya, lembaganya, tapi tidak membela pekerjaan Tuhan. Kenapa membela gereja atau lembaganya? Ya iyalah, kan itu mata pencahariannya, prestis dan reputasinya, dibela dong. Kita harus membangun kerajaan Allah, menghadirkan pemerintahan Tuhan Yesus. Tuhan tidak kelihatan, tapi gerak kita jelas, menggiring orang ke langit baru, bumi baru, dengan mengubah cara berpikir dan gaya hidup. Mental kita harus mental anak Allah, jangan mental kere, potongan kere, mental bangsawan. Gak ada yang bernilai dalam hidup kita, mau kaya, berkedudukan, mau terkenal, mau hebat, nothing. Batin kita yang mesti kita perhatikan jadi nilai, value di hadapan Tuhan. Saudara, saya bukan mau mengata-ngatai siapa ya. Ini Anda pasti nggak tahu, jadi saya kasih tahu, dan mahal. Kalau pertemuan pendeta-pendeta kan saya hadir di situ. Itu kalau pendeta besar yang terkenal gitu, yang juga ikut dalam pertemuan itu, jalan itu beda jalannya. Kalau dikawal oleh stafnya gitu, dung. Oke, teruskan. Pernyataan Paulus dalam Roma 2 ayat 27 sampai 29 menunjukkan bahwa sunat tidak berarti atau tidak bernilai bila dibanding dengan ketaatan kepada Allah. Hal ini menyingkirkan pemikiran bahwa seremonial sunat memiliki nilai sakral dan mistis. Ini memang sangat radikal. Paulus berkata, sunat yang asli batinmu, Yahudi yang benar ketaatan. Jadi jangan berpikir bahwa sunat itu punya nilai sakral dan mistik. Kalau orang Yahudi kan sakral sekali namanya sunat itu. Kita bangsa yang bersunat, dia tidak bersunat. Hayya. Apa sih nilai sunat itu? Ini yang ngomong Alkitab, jangan nanti dikira saya akan mencela orang Yahudi yang menganggap sunat itu bernilai. Yang bernilai bukan sunatmu, batinmu yang disunat. Kalau sunat fisik, sunat kulit katan, bagian di mana orang bisa menikmati puncak kepuasan, di situ disakiti. Kalau sunat batin apa? Apa yang kamu cintai? Diambil. Seperti Abraham disunat Tuhan dengan mengambil Ishak anaknya. Persembahkan Ishak.
Itu nyawanya Abraham. Kalau Tuhan minta nyawanya dikasih, silahkan. Asal Ishak jangan mati. Oh enggak, nyawamu bukan di Ishak, di dirimu. Ya Tuhan, jangan Ishak. Istriku kubakar hidup-hidup untukmu. Ya ilah, udah tua. Kamu boleh jadikan korban bakaran. Bukan istrimu Abraham, Ishak. Disunat. Itu disunat. Sekarang bagian apa yang terbaik dalam diri kita? Sunat. Nanti saya khotbah itu soal sunat. Sunat batin. Bagian yang ternikmat yang kita miliki. Biasanya apa? Harga diri. Uang. Tuhan, aku mau melayani engkau. Tapi duitku jangan kau lirik-lirik ya. Aku mau melayani engkau, tapi perasaanku jangan tersinggung ya. Tapi kalau nyanyi, wah. Itu kalau nyanyi itu mantap. Emosi diledak-ledakan, bohong-bohongan. Kita tidak mau begitu, kita belajar tulus. Wah, kalau di gereja itu ya, wah, saya sudah berapa kali lihat orang nyanyi begitu penuh perasaan. Dia ciptakan atmosfer dalam frekuensi tertentu, air matanya bisa mengalir, suaranya, vibranya begitu kelihatan penuh perasaan. Takkan pernah ku bawa. Jadi itu sudah jadi kayak ritual seremonial di gereja, udah biasa. Sebab aku miliki, kau punya. Jadi Ananias dan Safira kabeh itu. Teruskan. Sunat adalah tanda lahiriah bagi umat pilihan secara jasmani. Iyalah, sekarang membedakan umat pilihan secara jasmani sama enggak apa? Tuh, sunat. Terus. Di zaman perjanjian lama, Terus. yaitu bangsa Israel. Terus. Setelah zaman perjanjian lama berganti perjanjian baru, umat pilihan tidak lagi didasarkan pada garis keturunan Abraham secara darah daging, tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, terus. Menunjukkan bahwa ketidaktaatan kepada Allah bisa merusak eksklusivitas umat pilihan, nampak atau terbukti pada fakta sejarah. Jadi walaupun mereka umat pilihan Allah, ya, tapi ketidaktaatan itu merusak eksklusivitas mereka. Itu nampak dalam fakta sejarah. Terus. Pelanggaran umat Israel terhadap Taurat mengakibatkan bangsa itu bukan saja terhukum dan dipermalukan, tetapi membuat identitas mereka sebagai umat pilihan tidak berarti sama sekali. Stop dulu, renungkan begini. Mereka sombongnya tidak kira-kira itu sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa yang istimewa. Begitu negaranya diduduki bangsa asing ribuan tahun, mereka terlunta-lunta di banyak tempat. Di banyak tempat pun juga disembelihin, dipotongin. Mengerti? Ngerti saudaraku? Tapi Pak, bangsa Israel itu di mana-mana cerdas ya Pak ya. Nah, banyak orang berpikir cerdas mereka itu karena mistik. Oh, DNA-nya cerdas. Ada satu hal yang Bapak Ibu harus tahu. Taurat itu mencerdaskan. Mereka punya Taurat. Dan mereka tekun di dalam Tauratnya. Dan sistematika berpikir dari hukum Allah membuat mereka cerdas. Jadi nggak otomatis cerdas. Enggak. Tentu ada reason, ada alasan mengapa mereka cerdas. Nah, orang Kristen harus lebih cerdas dari Yahudi. Terutama dalam kesucian moral dan ketepatannya mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kalau kita nggak cerdas, sudah kesuciannya nggak cerdas, di dunia marketplace nggak cerdas, nggak jelas kamu anak siapa. Tapi kita mengasihi Tuhan Pak, dobosi. Orang Batak bilang margabuso. Bohong kamu. Ibu-ibu walaupun nggak pendidikan tinggi, tekun belajar firman, dia jadi cerdas. Jadi agung. Buktikan Pak, agung. Dimanapun keagunganmu akan nampak. Maka Bapak Ibu di pergaulan juga jangan banyak ngomong.
Kalau tidak digerakkan Tuhan ngomong, jangan ngomong. Supaya mulutmu itu berharga. Kalau perkataanmu tepat, benar, memberkati, Tuhan melihat ini mulut bisa dipakai. Dikit-dikit komentari, ngomong. Ya berharga. Terutama ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Oh, kumpul di sini. Oh iya benar, tidak ada yang nginep di sini maksudnya. Jaga mulutmu. Kalau ndak perlu, ndak usah ngomong. Kan di mana-mana ibu-ibu kalau ngerumpi, waduh, itu ya bahannya banyak sekali. Ibu-ibu itu diam-diam jadi paparazzi. Wah banyak, ndak perlu. Cerdas, duduk diam di kaki Tuhan. Haleluya, haleluya. Cerdas. Bapak-bapak juga ndak kalah. Yang mulutnya doernya kemana-mana. Kalau nggak perlu nggak usah. Supaya berwibawa. Oke, teruskan. Tanda sunat pun menjadi sia-sia. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Taurat dihargai oleh Allah sendiri. Kalau seseorang tidak berpegang kepada Taurat, maka Allah akan memperkarakan hal tersebut dengan serius. Mereka tidak dapat berdalih sebab bangsa lain yang tidak memiliki Taurat ternyata bisa melakukan Taurat, walau tentu tidak sempurna. Ini maksudnya kalau hal ini jelas menunjukkan bahwa Taurat dihargai oleh Allah sendiri. Kok nggak nyambung dengan di atas? Nyambung, artinya gini. Kalau kamu tidak melakukan hukum, kamu sunat Yahudi. Nggak ada artinya. Amin. Tapi orang non Yahudi melakukan Taurat, Yahudi sejati. Taurat itu artinya hukum, law. Torah, law. It means that law, hukum. Saya ulang-ulang ya, sampai Bapak Ibu tahu ya. Begini Bapak Ibu, Taurat ini artinya hukum. Kalau orang Yahudi, dia mengenal Taurat itu dekalog, undang-undang sipil, misi patim, dan hukim. Undang-undang ibadah, misi patim itu undang-undang sipil, syariat, dekalog kita tahu. Tuhan mengajar semua kitab, semua hukum dan kitab nabi-nabi diringkas jadi dua. Apa tadi? Kasih Tuhan, lalu sesama. Kalau dikatakan bangsa-bangsa lain juga melakukan Taurat, maksudnya pasti ini, bukan ini. Enggak kenal Allah. Tetapi yang kamu perbuat untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, ini perbuatanmu kepadaku. Nah, semua undang-undang atau hukum ini itu mencerminkan kesucian Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Membunuh kan nggak ada kasih. Berzina kan ketidaksetiaan. Mencuri kan mengambil hak orang. Tuhan bukan begitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, hukum ini disempurnakan. Membunuh bukan hanya menghabisi nyawa orang. Tidak mengasihi atau membenci sudah termasuk membunuh. Nah, hukum ini Pak, sebenarnya perwujudan dari pribadi, karakter Allah. Yang disempurnakan itu sebenarnya ini. Makanya orang Kristen bukan Torah is my law, tapi the Lord is my law. Satu titik notah pun tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi ini lewat. Ngerti saudara? Begitu penting. Kenapa langit dan bumi masih utuh? Ya karena manusia harus hidup menurut hukum. Nih, hukum ini. Tapi nanti langit baru, bumi baru, hukumnya sempurna. Tuhan itu hukumnya. Nanti kita bicara soal ini loh sebenarnya. Di surga ada hukum enggak? Tuhan hukumnya.
Makanya yang masuk ke sana jadi para pemimpin-pemimpinnya, orang yang di bumi sudah lulus memenuhi pernyataan the Lord is my law. Wah, luar biasa. Anda ngerti maksudnya? Halo? Jadi kalau bicara Taurat, apa itu Taurat? Harus mengerti dong. Kita dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat. Maksudnya itu Tauratnya orang Yahudi, belum Taurat yang disempurnakan. Tetapi seandainya bisa melakukan Taurat yang disempurnakan, seandainya nggak akan selamat juga kalau nggak ada salib. Amin. Orang itu harus cerdas, teliti. Maka jangan terikat dengan premis dasar dulu. Premis dasar itu yang kemudian menyandera orang jadi tidak berkembang. Terus dibaca. Bukan rahasia, selama ini dalam kehidupan orang Kristen ada nuansa di mana Taurat dianggap tidak ada artinya. Iya loh, bertahun-tahun sebagai teolog saja saya memandang Taurat itu ancaman. Terus mereka berpikir bahwa Taurat patut dibuang setelah zaman anugerah. Nah, Tuhan bilang bahwa satu titik pun tidak akan dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Gimana sih? Makanya Taurat itu apa? Kita mengerti kan? Amin. Tanpa sadar mereka melecehkan Taurat. Dengan demikian, tanpa mereka sadari, mereka menciderai Tuhan. Iya, Tuhan yang kasih Taurat. Tuhan memberi itu dengan tangannya di atas loh batu. Maksudnya apa? Dekalog itu kan sumber perundang-undangan. Seperti Pancasila, sumber perundang-undangan. Dekalog di break drill, di breakdown. Jadi, wah ini orang Yahudi salahnya di situ. Hormati kuduskan hari Sabat, wah di break drill, tidak boleh jalan lebih dari sekian kilometer, udah jadi nggak karu-karuan. Jangan mengimplikasikan itu hukum jadi nggak karu-karuan. Ibu-ibu hari Minggu, hari Sabat nggak boleh gendong anak, ibu-ibu protes. Akhirnya boleh gendong anak, asal anaknya jangan pegang boneka. Tuh, ini kan cari kerjaan. Anak-anak protes. Kenapa kita nggak boleh gendong boneka hari Sabat? Akhirnya anak-anak protes, ditutup lagi. Oke, anak-anak boleh gendong boneka, asal bonekanya jangan gendong boneka kecil. Terus baca. Harus diingat bahwa Taurat diberikan Allah kepada bangsa Israel dengan mengukir di atas loh batu dengan tangannya sendiri. Ya iyalah, ayo dong dihargai. Tidak bisa tidak, saya ini sebenarnya mau menekankan perbuatan baik. Tapi tidak bermaksud mau mengajarkan perbuatan baikmu menyelamatkan dirimu. Tapi mengolah batinmu untuk menjadi orang-orang agung dan mulia. Amin, saudara. Sekarang bagaimana mau sempurna secara hukum umum saja tidak bisa melakukan, seperti misalnya saudara kerja masih korupsi, saudara terima suap, jangan jadi Kristen lagi deh. Udah stop, percuma kamu. Orang baik-baik saja belum tentu jadi sempurna seperti Yesus, apalagi yang masih begitu. Makanya orang Kristen yang benar udah nggak boleh berharap kebahagiaan dunia ini, nggak boleh. Saya pikir-pikir apa yang bikin orang berdosa ya? Kebahagiaan dunia. Kalau dagingmu ini masih nuntut engkau puaskan, rohmu tidak bisa haus akan Tuhan. Dagingnya dimatikan dulu. Sampai saudara bisa, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Itu baru bisa. Saya sih ngomong begini bukan sudah sempurna, tapi saya sudah konyol kok. Saya mau ikuti Tuhan. Di mata dunia konyol, terserah. Sudah kepalang, udah ngomong begini kepalang. Gak ada yang mau ikut Pak Eras, terserah. Orang Tuhan ngajarinya begitu. Terus
Sampai langit dan bumi ini berlalu, Taurat tetap dipertahankan oleh Tuhan dan harus ditegakkan. Ini ya, teolog-teolog Kristen tidak sedikit yang merusak kebenaran ini. Taurat kayak dibuang. Ya Tuhan bilang bahwa Taurat tetap ditegakkan sampai langit dan bumi ini berlalu kok. Aku datang bukan meniadakan, menyempurnakan. Kok bisa loh Taurat dianggap ancaman? Ini bikin orang Kristen sombong. Sombong kalau berpikir Taurat menyelamatkan. Kita kan gak berpikir Taurat menyelamatkan. Keselamatan karena salib Yesus. Setelah salib Yesus aku belajar melakukan hukum Taurat yang disempurnakan. Yaitu the Lord is my law. Dan untuk itu secara umum harus benar dulu. Kalau secara umum belum benar, bagaimana secara sempurna? Bapak Ibu saya kasih ingat ya, hidup hanya cuma sekali loh. Kalau Anda nggak serius di sini, Anda mati, taruh nama gua, lu pengen balik. Pengen mengulangi hidupmu, tapi engkau tidak punya kesempatan lagi. Mumpung sekarang, jangan sia-siakan. Teruskan. Mereka yang melakukan hukum Taurat, walaupun bukan umat pilihan, atau bukan orang Yahudi, maupun bukan orang Kristen, memperoleh pujian dari Allah. Kata pujian dalam teks aslinya adalah epainos, yang artinya selain pujian, praise juga berarti approval. Persetujuan. Kata ini sejajar dengan kata diperkenan. Tuh, tadi kan ada kata approve. Mereka bisa di-approve, kamu tidak. Kamu jahat. Kamu merasa umat pilihan, lalu kamu sembarangan. Kamu tidak bisa bantah loh, langit bumi Allah yang menciptakan, karena bukti-bukti, fakta, penyataan umum ada loh. Nah, itu juga untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang kafir. Orang Yahudi juga akan diberitahu, nih ada fakta begini kok kamu kurang ajar. Bukan hanya untuk orang kafir. Jangan itu teologi yang dikatakan, orang kafir, kamu gak bisa menghindar loh. Ada bukti-bukti, aku gak ngerti. Gini gak ngertinya saudara. Orang-orang kafir itu, ya tahu alam semesta ini, kenal. Tapi kan gak tahu yang menciptakan Allah Elohim Yahweh. Yang dia pikir Dewa, Wisnu, Siwa, Brahma dan lain-lain. Ya gitu. Tapi nggak bisa menghindar loh bahwa Allah itu yang menciptakan. Bisa menghindar karena nggak tahu. Dia pikir matahari yang menciptakan jagat raya. Disembahlah matahari. Salah tuh. Ya salah tapi nggak tahu. Aku nggak ngerti itu buku-buku itu. Kayak nggak adil gitu ngomongnya. Saya ngomong begini bukan bela orang kafir. Saya menempatkan semua pada proporsinya. Amin. Mereka dihakimi menurut perbuatan. Bisa melakukan Taurat. Mereka bisa masuk dunia akan datang. Kalau kamu harus seperti Tuhan Yesus. Kalau kamu belum seperti Tuhan Yesus, maaf loh. Saya mau kasih tahu. Kau denger nggak? Kau belum lahir baru. Lahir baru itu apa? Nah, mulai dirumuskan oleh mereka. Kejadian yang ajaib, mujizat terbesar. Kok mujizat? Mistik dong. Nah lalu apa artinya berjuanglah masuk jalan sempit? Kalau semua mistik dilakukan Tuhan di luar pemikiran manusia, jadi rusak semua. Anda ngerti maksud saya? Nah semua harus dikembalikan pada proporsinya. Maka Tuhan katakan jadikan semua bangsa muridku. Itu artinya ada sebuah perjuangan untuk meningkatkan pengertian. Tapi kalau semua dikerjakan Allah secara sepihak, lahir baru secara ajaib. Itu mujizat yang terbesar. Orang yang lahir baru nggak dikerjakan oleh Allah, nggak dikerjain oleh Allah, nggak bisa hidup benar. Lalu ya semua Tuhan yang menentukan. Mampus nggak kira-kira? Yang tidak dilahirkan baru oleh Tuhan gimana? Yuk berjuang sampai tingkat tertentu, kematian dagingmu makin permanen, engkau hanya mengingini Tuhan. Itu baru karakter Tuhan bisa masuk dalam dirimu. Saya ngomong begini, saudara ngerti nggak ya? Amin? Ya, menarik sekali kekristenan itu. Kenapa? Karena merenggut seluruh hidup kita tanpa batas. Oke, terus.
Terkait dengan hal di atas, kita dapat menghubungkan dengan pujian terhadap domba-domba yang berbuat baik bagi sesamanya, sehingga mendapat pujian dari Tuhan. Matius 25, 31 sampai 46. Pujian ini tidak terkait dengan iman seperti yang dikenal di dalam Injil, tetapi hanya perbuatan baik kepada sesama dalam standar umum. Terkait dengan hal ini, perlu ditambahkan bahwa orang Yunani yang berbuat baik atau orang kafir, non-Yahudi, juga memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Roma 2, 10, 11. Baca dulu deh. Tetapi saya mengerti para penafsir yang lain mengatakan ayat ini jangan dipisahkan dong dengan ayat yang lain. Oh enggak dipisahkan pun tetap harus melihat itu dari kacamata keseluruhan, jangan parsial. Oke, saya setuju, tapi jangan membantah loh bahwa ini juga untuk orang non-Yahudi loh. Nah, baca coba. Roma 2 ayat 10-11. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Kalau bilang semua orang itu tak terkecuali. Oh, itu untuk kelompok orang Kristen. Oke deh. Oke, untuk orang Kristen. Tapi harus berbuat baik loh. Terus. Pertama-tama orang Yahudi. Tuh, terus. Dan juga orang Yunani. Tuh lihat. Jangan bilang perbuatan baik sia-sia dong. Makanya seluruh konteks harus jelas. Tadi sudah saya katakan kita Proma punya anak kalimat. Kadang-kadang ketika membahas sesuatu agak kepanjangan. Sampai nggak tahu dari mana balik lagi ke pokok masalah utama yang dibicarakan. Kita harus cerdas. Makanya pasal 1, pasal 2. Anda akan berkata, aduh apa sih maksudnya Pak ayat ini? Kalau saudara mengerti dari apa yang diajarkan ini. Anda tidak bisa menghindar dari kehidupan yang harus berkenan di hadapan Tuhan. Menantang kita untuk hidup benar. Anda mengerti? Amin? Luar biasa. Terus. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat 11. Tidak pandang bulu. Jelas dong. Jangan bilang ini hanya untuk orang umat pilihan. Semua orang Yunani dan Yahudi. Siapapun. Nah nanti kalau dalam penjelasannya saya harus mengatakan begini saudaraku, begini orang percaya ini bangsa lain yang tidak mendengar Injil, ini tuntutannya nilainya minimal 90, kalau ini 60, ini kalau mau plus ya 10 lagi jadi 100 deh. Walaupun ini penjelasan tidak tepat betul. Kenapa? Karena setiap orang itu punya tuntutan yang berbeda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Tetapi secara global saja, ini yang bangsa lain tidak mungkin melampaui orang Kristen yang harus sempurna. Tapi 60 aja nggak dapat, boro-boro 90. 60 artinya gini, bangsa-bangsa lainnya lihat orang miskin aja kasihan. Dia kerja, dia jujur. Lihat orang menderita, dia tolong. Kan gitu saudaraku. Nah orang Kristen yang kejam, ya gila. Nilainya bukan 60, min 50. Yang begini masuk surga. Nih, gak bisa. Nih kalau saudara yang kejam-kejam terhadap orang ya, nindes orang sembarangan. Sorry. Nindes pegawai, nindes pembantu, nindes orang. Seakan-akan kayak binatang. You gak pakai perasaan. You kejam, you menipu. You pakai uang orang, you bisa bayar sengaja gak bayar. Yang begini tidak mungkin ada di surga. Tapi kita ke gereja Pak, Tuhan tidak pandang bulu. Kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera untuk orang yang berbuat baik. Anda sudah berbuat baik? Anda sudah berbuat baik? Makanya harus berbuat baik sampai sempurna. Waduh Pak, ini ajaran kayak ajaran baru gitu. Ini Injil yang sejati, yang sudah hilang. Saudara mau ikut Tuhan? Berani tinggalkan dunia? Yuk kita terbang. Teruskan. Sejatinya, pernyataan Paulus dalam Roma 2 ayat 27 sampai 29 sangat radikal.
Sebab dengan pernyataan ini, Paulus membongkar tembok pembatas antara umat pilihan Allah secara darah daging, yaitu keturunan Abraham yang disebut sebagai orang Yahudi, dengan bangsa-bangsa lain yang sering disebut kafir dan tidak bersunat. Walaupun bangsa-bangsa lain bukan keturunan Abraham secara darah daging, tetapi jika melakukan Taurat hingga memiliki atau memperoleh pujian dari Tuhan, maka ia disebut sebagai Yahudi sejati. Tuh, aduh, ini mah hebat banget. Ini hebat banget, saudaraku. Hei, kamu ngerti gak jadi Yahudi kenapa? Supaya kamu melakukan Taurat. Untuk membedakan kamu dengan bangsa lain. Sunat. Tapi ketika kamu tidak melakukan hukum Taurat, percuma sunatmu. Tuh orang gak disunat, dan melakukan Taurat, itu Yahudi sejati. Kira-kira gitu. Gila banget, hebat banget tulisan Paulus ini. Amin.